Maka bagaimana pendapatmu tentang surga? Dijawab, ma la ainun ra'at wala udhunan sami'at. Tidak pernah kita nampak sebelumnya, tidak pernah terdengar indahnya sebelumnya. Dan ini impian hati orang beriman. Maka untuk itu sidang jemaah, begitulah surga yang paling terendah menunggu Anda. Namun Anda bertahan dengan kondisi-kondisi Anda tidak merindukannya. Ada bidadari yang sedang bersolek menunggu Anda, ada istana yang luar biasa, Anda tidak merindukannya. Karena kenapa? Karena Anda tidak mau hijrah ke jalan Allah. Anda orang-orang yang tertipu, saudaraku. Anda tertipu. Dunia ini tempat singgah, bukan tempat mukim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin, wasiyatan lana jami'an fi hadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata, yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat yang berkah perdana di Masjid Mujahidin ini, maka khatib akan mengajak kaum muslimin mentadaburi dua penggalan ayat dalam surat An-Naba, bicara tentang persoalan akhirat, tepatnya perkara yang terjadi di Yaumul Mahsyar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna yawmal fasli kana miqata. Sesungguhnya hari kiamat itu atau hari pengadilan itu, kana miqata, sudah ditetapkan dan pasti terjadi. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, di mana di hari itu ditiup sangkakala, maka mereka datang berkelompok-kelompok. Ayat ini luar biasa sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwasanya kiamat sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bergeser harinya, dan semua kita ketika itu akan dibangkitkan kembali, dibangkitkan melalui pertama tiupan sangkakala yang pertama, kiamat terjadi, sangkakala kedua kita dibangkitkan.
Maka disebutkan yauma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Nanti kita bangkit ketika itu dalam kondisi telanjang, tidak ada label-label sosial, pangkat, pakaian uniform, sudah tidak ada. Kita semua juga tidak mampu memikirkan orang dekat kita. Setiap orang sa'nu yughni, dia punya urusan masing-masing. Ketika Rasul katakan dibangkitkan manusia nanti uratan telanjang, hufatan tidak punya alas kaki, wa ghurlan ke dalam keadaan tidak disunat. Bunda Aisyah bertanya pada Rasulullah, apakah masing-masing mereka akan melihat ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan? Kata Rasulullah, mereka tidak punya keberanian, tidak punya kesempatan untuk itu, karena persoalan yang mereka hadapi sangat berat. Maka dalam hal ini, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dialah yaumul mahsyar. Istilah kita padang mahsyar, tempat yang bumi seketika ditiup menjadi datar, kemudian berganti dengan warna yang warna putih perak, memantul, kemudian matahari dekat dari kepala, diterpanya tubuh kita, diterpanya bumi landasan padang mahsyar, diserap cahaya itu memantul ke atas. Menurut sebagian pendapat ulama, berkilat seperti perak, disimpannya cahaya, dipantulkan lagi ke atas. Di atas panas, di bawah panas. Dan itulah kondisinya. Bahkan di antara kita nantinya ada yang tenggelam, ada yang tenggelam oleh air keringatnya sampai 2 mata kakinya, ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai perutnya, ada yang tenggelam sampai ke telinganya, ada yang tenggelam. Kenapa? Karena dikatakan kalau Rasulullah SAW ketebalan air ketika itu air keringatnya sab'ina zira'a, yaitu 70 hasta. Orang kafir tenggelam oleh air keringatnya, ahli maksiat semuanya sesuai dengan ukuran amal kita. Kemudian ayat tadi ditanyakan oleh Muaz bin Jabal kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ar-ra'aita, adakah bagaimana menurutmu ayat ini? Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fata'tuna afwaja. Rasulullah langsung berpaling dari Muaz bin Jabal, langsung menangis terseduh-seduh. Muaz bin Jabal ketakutan, ya Rasulullah, maafkan aku, salahkah aku ya Rasulullah? Laqad sa'alta an amrin azim. Wahai Muaz, yang kamu tanya ini perkara yang luar biasa hebatnya. Laqad sa'alta an amrin azim, yang kamu tanya ini perkara yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Saya singkatkan hadisnya karena hadis cukup panjang. Bahwasanya nanti kata Rasulullah, umatku dibangkitkan dengan berkelompok-kelompok. Setidaknya ada 10 kelompok yang wajahnya ditukar dengan wajah kondisi tubuhnya diganti oleh Allah. Ada yang berwajah kera, ada yang berwajah babi, ada yang seperti anjing, seperti binatang, ada yang kaki ke atas, ada tangan ke bawah, ada yang berjalan dengan wajahnya, ada yang memotong-motong lidahnya, ada yang bau nanah, ada yang memakai pakaian yang dimana pakaian itu sempit tetapi panas seperti aspal. Kondisi yang mengerikan. Rasulullah kalau ingat itu langsung nangis. Lihat nanti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah bentuk pemandangannya sidang jemaah yang dirahmati Allah. Berapa lama mereka menunggu pengadilan? Apa urusan mereka di padang mahsyar? Nanti mereka dibangkitkan telanjang, diberi pakaian oleh Allah. Orang yang pertama diberi pakaian adalah Ibrahim alaihi salam. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib dikatakan, sesungguhnya orang di mana ketika sahabat mengatakan, Abu Sa'id Al-Khudri sebelum meninggal meminta tolong pakaikan bajuku baju yang baru. Kenapa wahai Abu Sa'id Al-Khudri? Kenapa wahai saudaraku? Dijawab, karena aku dengar Rasulullah bersabda, orang akan dibangkitkan dengan pakaian yang dipakainya ketika dia wafat.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah, apakah berbeda hadis ini? Hadis yang mengatakan dibangkitkan telanjang sementara ada pakaian yang dipakai ketika meninggal. Tidak, sidang jemaah, dibangkitkan telanjang dalam keadaan tidak bersunat. Kemudian setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dipakaikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi orangnya, kondisi amalnya. Maka orang yang pertama dipakaikan dalam kitab At-Targhib wa Tarhib adalah Ibrahim alaihi salam. Terus mereka menunggu berapa lama? Dalam kondisi 500.000 tahun. Khamsina alfasana, 500.000 tahun. Terus sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya kullu unasin yaqumu li rabbil alamin, yaitu dikatakan dalam hadis itu khamsin sana, khamsin sana. Dalam hadis yang lain, hadis Ibnu Mas'ud, saya akan bacakan hadis yang panjang dari Ibnu Mas'ud. Saya hanya mengambil dialog berbahasa Arab kemudian dengan terjemahnya saja. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah bertutur sidang jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Rawiul a'lanya adalah Ibnu Mas'ud, perawinya adalah At-Tabrani. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kata Rasulullah, yajma'ullahu, Allah mengumpulkan seluruh manusia ketika itu, seluruh khalaik, awaluhum wa akhiruhum, yang awal dan yang akhir, seluruh manusia dikumpulkan oleh Allah limiqatin, di suatu tempat yang sudah dipastikan tempat berkumpul, yaumil ma'lum, di hari yang sudah ditentukan, liyaumil ma'lum, di hari yang sudah ditentukan. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah manusia dikumpulkan, Allah turun kepada mereka. Ketika Allah turun kepada mereka, maka ketika itu sidang jemaah, mereka dalam kondisi dikumpulkan itu selama 40 tahun menatap ke langit menunggu pengadilan Allah dengan wajah sakhisatan ila sama, menatap ke langit. Ketika itu sidang jemaah, turunlah Allah Subhanahu wa taala, hadir mereka di tengah, hadir Allah di tengah mereka. Kemudian terdengar suara, atardau bi rabbika, atardau bi rabbikumul ladzi khalaqakum wa razaqakum wa amarakum an ta'buduh, apakah kalian reda dengan Rabb kalian allazi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wa razaqakum, yang telah memberikan rezeki kalian, yang telah memberi kalian harta, rezeki, fasilitas hidup, wa razaqakum wa amarakum an ta'buduh, dan dia telah memerintahkan kalian untuk menyembahnya, mengibadahinya. Wala tusyriku bihi syai'a, jangan kalian mensyirikatkan dia dengan sesuatu pun. Terus Allah apa dikatakan, dilanjutkan kalimatnya, wala tusyriku bihi syai'a, jangan, dan dilarang kalian mensyirikatkannya. Fayuwalli kullu unasin ma kanu ya'budun, maka hari ini kata Allah, setiap kalian pergilah mencari, menghadap, mengikuti Tuhan-Tuhan, makanu ya'budun, Tuhan-Tuhan yang telah kalian sembah. Makanu ya'budun. Fahal dzalika adlan min rabbikum, adakah ini merupakan keadilan dari Rabb kalian? Bukankah adil Rabb kalian? Dia telah menciptakan kalian, telah memberi rezeki kalian, telah memerintahkan kalian untuk beribadah kepadanya, melarang kalian untuk mensyarikatkannya. Kemudian kata Allah, hari ini kalian ikuti Tuhan kalian masing-masing. Bukankah itu keadilan dari Rabb kalian? Dijawab, bala, benar. Benar. Kemudian pergilah mereka mencari Tuhannya. Maka yang menyembah matahari ditamsilkan oleh Allah Tuhan mereka masing-masing. Yang menyembah matahari mengikuti matahari, yang menyembah bulan mengikuti bulan, yang menyembah patung batu segala macamnya, berhala-berhala, mereka mengikuti Tuhan-Tuhannya.
dan kemudian ditamsil oleh Allah Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang yang menyembah Nabi Isa, maka dia mengikuti Nabi Isa. Ditamsil Uzair, dan kemudian orang yang menyembah Uzair kemudian akan mengikuti Uzair. Siapa yang menyembah Uzair? Yahudi menyembah Uzair. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka ketika itu tinggallah Muhammad Rasulullah SAW dengan umatnya. Maka Allah merubah wujudnya ketika itu, merubah bentuknya ketika datang kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa kalian tidak bergerak pergi seperti mereka? Maka ketika itu umat Nabi Muhammad menjawab, ya Allah, kami tidak melihat Tuhan kami. Kami punya ilah, kami punya Tuhan, tapi tidak nampak sama kami Tuhan kami. Apakah kalian mengenalnya? Iya, kami mengenalnya. Apa tandanya? Yaitu dia akan mengangkat betisnya. Ini dalam Quran. Dia akan mengangkat betisnya. Maka Allah ketika itu langsung menyingkap betisnya. Bersujud semua umat Muhammad ketika itu, kecuali kaum munafik, yang mana ketika itu punggungnya tidak bisa ditekuk. Hati-hati dengan kemunafikan. Hati-hati dengan sok mantap. Hari ini banyak di antara kita yang munafik. Apa sih munafik, Ustaz? Kita mengaku hamba Allah, tapi kita tidak sepenuhnya mencintai Allah. Kita mengaku hamba Allah, loyalitas kita bukan kepada Allah. Hari ini Al-Quran digugat oleh oknum-oknum pemerintahan. Hati-hati antum semuanya yang menggugat Quran, yang anti sama ajaran Islam, yang alergi dengan khazanah Islam. Hati-hati Anda. Anda nanti tidak bisa sujud ketika Allah mengadili Anda, menguji Anda seorang mukmin atau tidak. Tidak bisa sujud. Ada tulang di punggungnya seperti tanduk kerbau, tanduk sapi. Tidak bisa. Maka ketika itu diasingkan mereka. Umat Muhammad yang sujud tadi diberi Allah cahaya. Ada yang diberi cahaya sebesar gunung, lebih besar dari gunung. Ada yang diberi cahaya lebih kecil lagi, sesuai dengan kondisi amal soleh dan keimanannya. Ada yang diberi cahaya sebesar pohon kurma, diletakkan di sebelah kanannya oleh Allah. Terus kecil-kecil juga, paling kecil di antara mereka, yaitu cahaya yang diberikan di jempol kakinya, sebesar jempol kakinya. Kadang hidup, kadang redup, kadang hidup, kadang redup. Untuk apa cahaya? Ustadz, cahaya itu apa? Tahukah kaum muslimin, setelah di padang mahsyar kita akan meniti sirat, jembatan halus yang dilengkapi dengan kail-kail yang tajam. Kemudian kadang bergoyang, maka orang akan terjatuh. Kemudian jembatan halus itu dibungkus oleh hitamnya asap neraka, sehingga tidak kelihatan. Kalau tidak ada cahaya menerobosnya, tidak kelihatan. Dalam riwayat yang lain diceritakan ketika Allah memasangkan sirat, titian halus, jembatan halus itu, malaikat ngeri melihatnya. Jembatan halus yang dilengkapi dengan kail-kail yang tajam, bertanya pada Allah, ya Rabb, ya Rabbana, ya Allah, untuk siapa ini? Liman hadza? Itu siapa ini? Dijawab oleh Allah, untuk seluruh hambaku. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, apa kata malaikat? Rabbana ma'abadnak. Ya Allah, kalau begini rasanya enggak cukup ibadah kami untuk selamat meniti sirat. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka setelah diberi Allah cahaya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalian seberangi jembatan ini. Maka orang menyeberanginya, ada yang secepat kilat, ada yang secepat mata berkedip. Tentu saja mereka tidak injak itu jembatan. Tergantung kecepatan Anda merespon agama, tergantung kekuatan hati Anda mencintai agama.
Kalau orang-orang yang alergi dengan ajaran Islam, dengan sejarah Rasulullah, dengan perjuangan Rasulullah, segala macamnya, ada ayat yang Anda tidak suka, percayalah, Anda akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyeberang itu. Kemudian sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ada yang secepat kilat, ada yang secepat mata berkedip, ada yang secepat bintang jatuh, bermacam-macam kecepatannya. Ada yang secepat onta berlari, ada yang cepat kuda berlari, ada yang seperti orang maraton, ada yang tertatih-tatih. Kondisinya tergantung kecepatan Anda, kecintaan Anda merespon din ini. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam hadis yang panjang ini, hadis Ibnu Mas'ud ini, diceritakanlah orang yang tadi punya lampu cahaya sebesar jempol kakinya, ketika redup dia berhenti. Dia berjalan kakinya ke atas, wajahnya ke bawah. Nanti di padang mahsyar biasa banyak nampak pemandangan orang berjalan dengan wajahnya. Sehingga ada sahabat menanya, apa mungkin ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Bukankah yang membuat berjalan dengan wajah itu juga zat yang membuat dia berjalan dengan kakinya di dunia? Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka orang yang tadi punya sedikit api ini, maka dia terjatuh, dirangkul dengan tangannya, kemudian terjatuh badannya sebelah, ditancap oleh kail, luka, kemudian jatuh lagi, dijepit dengan kakinya, terus dia berjuang, kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, tali itu bergoyang terus dia berjuang, disambar, sering badan disambar oleh api neraka, hangus badannya sampai di ujung. Tapi dia berhasil. Yang lain banyak nggak berhasil. Hadis ini mengisahkan tentang orang ini juga. Dia berhasil. Dia bersyukur pada Allah. Saya bersyukur pada Allah, katanya, memuji Allah yang telah memberikan anugerah yang tidak diberikan pada orang lain. Maka akhirnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, orang ini dibawa di depan pintu surga, ada sungai. Dimandikan dia di sungai, hilanglah seluruh hitam di tubuhnya, bersih dan mulai wangi. Kemudian ketika dia melihat sambil mandi itu, dia mendekat ke pintu surga. Nampaklah sama dia pemandangan di surga. Ada rumah di balik pintu pagar surga itu. Terus kata dia, ya Allah, aku minta padamu ya Allah, agar aku dijauhkan dari jilatan api neraka itu. Ketika dia mendengar, mencium wangi surga, dia senang. Ketika mendengar suara rintihan di neraka, dia ketakutan. Ya Allah, tolong aku. Aku ingin berlindung di balik pagar surga ini. Kata Allah, tidak mungkin. Tapi ada rumah kecil di situ. Itu rumah yang aku mimpikan. Bolehkah aku di situ? Kata Allah, kalau saya beri kamu kesempatan, nanti kamu minta lagi. Tidak ya Allah. Mana ada yang lebih nikmat daripada ini? Dia pergi, diberikan kesempatan untuk rumah yang biasa itu. Ternyata dari rumah itu nampak lagi rumah yang cantik. Ya Allah, bolehkah aku mendapatkan rumah itu? Itu adalah mimpiku ya Allah, impianku. Kan tadi sudah dibilang, kamu minta lagi. Ya sekali ini ya Allah. Baiklah, pindah dia. Terus setelah itu dia melihat taman-taman sorga di dalam penghuni sorga. Ya Allah, bolehkah aku masuk ke taman itu, ke sorga itu? Kata Allah, kan kamu minta lagi. Tolong ya Allah, tolonglah aku selalu memimpikan itu. Akhirnya diberi dia rumah yang agak cantik dari rumah yang pertama. Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia sibuk bertasbih memuji Allah, mengagungkan Allah. Akhirnya Allah pun heran, kenapa kamu sibuk bertasbih mengagungkan Allah, mengagungkan aku? Ya Allah, aku sebenarnya malu. Aku melihat penduduk surga bermain-main. Bolehkah aku bergabung dengannya? Tapi kata Allah, kan kamu minta lagi. Tapi kata Allah, maukah engkau aku berikan surga
yang baiknya, hebatnya 10 kali lipat indahnya dunia dan hebatnya dunia. Apakah engkau berolok-olok dengan aku ya Allah? Apakah mungkin engkau berolok dengan aku, engkau Rabbul Alamin? Tidak. Pergilah, gabunglah dengan mereka. Maka dia lari di situ, dia langsung sujud. Ketika Allah, ngapain kamu sujud? Aku betul-betul bersyukur ya Allah. Sudah bangkit, gabung dengan mereka. Ketika dia menuju tempat itu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dia temui seorang penjaga malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dia hampir saja bersujud, kata Ibnu Mas'ud. Dia kata Rasulullah, dia hampir saja bersujud di depan malaikat itu, dicegah oleh malaikat. Kenapa engkau mau bersujud? Aku kira engkau tuan apa? Aku kira engkau pemilik tempat ini. Tidak. Akulah pelayanmu. Aku pelayanmu. Dan istana ini milikmu. Masuklah. Dibukakan pintu. Dan aku ini pelayanmu, membawai 1000 pelayan di tempat kamu ini. 1000 malaikat. Ini surga yang terendah. Orang yang tadi hampir gagal meniti sirat. Orang yang tadi hampir dan tubuhnya sudah dijilat-jilat oleh neraka. Dia merengek-rengek pada Allah, akhirnya dimasukkan ke surga. Dia ashabul a'raf, antara surga dengan neraka. Akulah pelayanmu, dan aku membawahi 1000 pelayan untuk melayanimu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, masuklah. Ketika dia masuk, dilihat pemandangan yang sangat indah, dia langsung sujud. Pemandangan yang bercahaya, dia langsung sujud. Kenapa kamu sujud? Aku kira di sini Tuhanku. Tidak, itu istana saja. Masuk. Itu belum seberapa. Surga terendah. Dia masuk sidang jemaah. Ternyata dia masuk kepada istana yang pintunya 70 pintu. Setiap pintu ada pengawalnya, ada penjaganya dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. 70 pintu. Dia masuk ke ruangan dengan warna cat kamar yang hijau. Dia masuk ke dalam, disebutkan dalam hadis, warna di dalamnya merah. Semua terbuat dari yakut, permata yakut. Kunci, gagang pintu, dinding, atap, semuanya permata yakut. Istana 70 pintu dari permata yakut. Dan dia masuk setiap kamar menghubungkan kamar yang lainnya. Ketika dia masuk kamar pertama, dilihatnya ada ranjang dan bidadari, istrinya yang menunggu, dan kemudian dayang-dayang menjaga bidadari yang jadi istrinya itu. Dia pindah lagi. Setiap kamar ada ranjang yang indah, bau yang wangi, dan bidadari-bidadari, istri-istri yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sidang jemaah, ketemulah dia dengan bidadari. Diceritakan dalam hadis, serendah-rendah bidadari di situ adalah bidadari yang bermata jeli, yang kecantikannya tidak bisa ditandingi oleh wanita dunia, yang tubuhnya bercahaya bening, yang hatinya nampak bisa jadi kaca. Maka bidadari yang bermata jeli, yang paling rendah cantiknya di situ, ketika suaminya berpaling, bertambahlah kecantikannya 700 kali lipat. Ketika dia melihat lagi, maka tambah terpesona. Melihat lagi tambah terpesona. Kenapa kecantikanmu selalu bertambah? Dijawab oleh sang bidadari, kecantikan kamu juga bertambah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, terdengarlah suara, "Ta'al, mendekatlah. Maukah engkau aku kasih tahu berapa luas istanamu? Maukah engkau?" Andaikan itu dikatakan pada kita sidang jemaah, andaikan kita sang peribu surga, maukah engkau aku kasih tahu berapa luas istanamu? 100 tahun perjalanan, dan engkau bisa melihatnya secara tembus. Istana
100 tahun perjalanan akhirat diberikan dengan derajat surga terendah. Orang yang tadinya ashabul a'raf 70 kamar, 70 ruangan berwarna hijau, terbuat dari permata yakut. Setiap kamar ada ranjang dan bidadarinya. Setiap kondisi membuat hatinya berbunga. Umar berkata, tahukah engkau hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud itu? Dijawab oleh sahabat yang lain, ya Rasulullah, wahai Khalifah Umar, wahai Khalifah Umar, aku tahu dan aku tidak pernah bosan mendengarnya. Ternyata ini hadis yang berulang-ulang disampaikan Rasulullah pada sahabat, berulang-ulang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada teman-temannya. Maka bagaimana pendapatmu tentang surga? Dijawab, ma la ainun ra'at wala udhunan sami'at. Tidak pernah kita nampak sebelumnya, tidak pernah terdengar indahnya sebelumnya. Dan ini impian hati orang beriman. Maka untuk itu sidang jemaah, begitulah surga yang paling terendah menunggu Anda. Namun Anda bertahan dengan kondisi-kondisi Anda tidak merindukannya. Ada bidadari yang sedang bersolek menunggu Anda, ada istana yang luar biasa, Anda tidak merindukannya. Kenapa? Karena Anda tidak mau hijrah ke jalan Allah. Anda orang-orang yang tertipu, saudaraku. Anda tertipu. Dunia ini tempat singgah, bukan tempat mukim. Tempatan Anda, kalau Anda rindu dengan surga itu, tolong Anda memanfaatkan sisa umur yang tersisa ini. Berapa kesempatan hidup Anda untuk mampu merebut surga itu? Mulailah berpikir. Anda tertipu dengan saudara-saudara Anda, dengan atasan Anda, dengan segala macamnya, dengan sandiwara-sandiwara dunia ini, dan Anda tidak taat pada Allah. Anda tandingi Allah dengan atasan Anda, Anda tandingi Allah dengan keserakahan Anda. Maka berpikirlah, mahlukah kita nanti ditukar wajah kita dengan wajah binatang, dan kemudian kita nanti tidak sempat menikmati surga yang indah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nahnu nashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azimil Mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Demi masa dan demi waktu, demi umur yang Anda sudah punya. Innal insana lafi khusrin. Manusia pasti merugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang serius dengan imannya. Wa amilus salihat, mengisi kesempatan hidup ini dengan amal-amal soleh. Wa tawasau bil haq, bersedia mendengar nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat. Jangan tertipu, ada kalimat Allah yang Anda dengar kalimat manusia. Ada hadis Rasulullah yang Anda percaya cerita manusia. Anda tertipu. Ada kalimat Allah Al-Quran yang Anda percaya cerita orang. Ada hadis Nabi yang Anda percaya omongan orang. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Sabarlah mendengar nasihat. Sabar ala Allah, sabar ala ta'ah, sabar untuk taat, sabar untuk tidak maksiat, sabar untuk seluruh ujian.